Selamat malam, perkenalkan nama saya Suryana Manurung, NIM 2105010076 dari kelas Ilmu Pemerintahan B, mata kuliah Pemerintahan Daerah. Di sini saya akan memaparkan tentang dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia. Saat ini kita mengetahui bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada dilaksanakan di Indonesia setiap 5 tahun sekali. Pilkada sudah ada sejak masa penjajahan, di mana sekarang kepala daerah di Indonesia dibedakan atas gubernur pada tingkat provinsi, bupati pada tingkat kabupaten, dan wali kota pada tingkat kota. Pada masa kolonial Belanda, semua kepala daerah ditunjuk langsung setelah reformasi. Tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemilihan kepala daerah dibuka lewat pilkada yang dipilih oleh rakyat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia. Sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia yang pertama adalah pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah kolonial untuk wilayah kabupaten dan kecamatan. Kemudian kepala daerah wilayah provinsi akan diisi oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua ada masa pasca kemerdekaan. Selepas merdeka, Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah sebagai penyelenggara di daerah. Aturan yang ditetapkan pada tanggal 23 November 1945 ini mencantumkan Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan pemerintahan bersama dan dipimpin oleh kepala daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 diubah dengan Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan pokok mengenai pemerintah daerah sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 45 mengatur pemerintahan daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah. Dewan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah. Adapun ketentuan pengangkatan kepala daerah menurut undang-undang sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala daerah provinsi. Kepala daerah provinsi diangkat langsung oleh presiden dari 2 sampai 4 orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Yang kedua, kepala daerah kabupaten atau kota besar diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan minimal ada 2 calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga adalah kepala daerah desa. Kepala daerah desa diangkat oleh kepala daerah provinsi dari minimal 2 atau maksimal 4 orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah desa kota kecil. Kepala daerah istimewa. Yang keempat ada kepala daerah istimewa. Itu diangkat oleh presiden dan dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan, serta adat istiadat di daerah itu. Untuk daerah istimewa dapat diangkat oleh seorang wakil kepala daerah oleh presiden dan mengikuti syarat-syarat di atas. Wakil kepala daerah istimewa adalah anggota dari Dewan Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah satu paket dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud harus mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Pilkada diselenggarakan oleh KPU kabupaten atau kota yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi dan kabupaten kota. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia. Perkembangan pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia cukup dinamis, mulai dari zaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Dinamika politik pemilihan kepala daerah berubah-ubah seiring berkembangnya tuntutan masyarakat dan pengaruh iklim politik pada setiap masa.
Perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia ditandai dengan berlakunya beberapa peraturan mengenai pemerintah daerah. Pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya yang menciptakan pemerintahan yang demokratis serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis. Bila ditinjau dari kedaulatan rakyat, pilkada langsung merupakan perwujudan pengambilan hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Dalam hal ini, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpinnya secara langsung, bebas, rahasia, tanpa intervensi dari pihak siapapun. Dalam proses demokratis di tingkat lokal, diharapkan agar keterpilihannya para pemimpin di daerah juga mencerminkan aspirasi rakyat. Pemilihan kepala daerah langsung tidak hanya menumbuhkan iklim demokrasi pada saat berlangsungnya proses pemilihan, tetapi lebih jauh memberikan pendidikan bagi warga akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Rowland mengatakan bahwa demokrasi tidak hanya sekedar proses untuk memperoleh informasi dari mereka yang memerintahkan. Demokrasi yang sebenarnya ialah tentang keikutsertaan atau partisipasi. Pilkada secara langsung merupakan perluasan partisipasi politik rakyat dalam menentukan pemimpinnya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta memiliki legitimasi yang kuat. Di Indonesia, pilkada secara langsung dilaksanakan sejak tahun 2005. Dasar hukum pelaksanaan pilkada secara langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan pilkada langsung, maka akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyatnya. Elit politik atau partai politik tidak bisa lagi menjatuhkan seenaknya seorang kepala daerah, kecuali ia melakukan tindakan kriminal atau mengkhianati negara. Karena ia merupakan pilihan rakyat, suara rakyat adalah pilihan rakyat dan suara rakyat adalah suara Tuhan. Oleh karena itu, seorang presiden yang dipilih secara langsung memiliki legitimasi yang tinggi. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pilkada secara langsung memberikan celah dan kerindakan catatan dan pertimbangan oleh pengambilan kebijakan untuk mengambilkan pilkada melalui keterwakilan di DPRD. Sehingga lahirlah Undang-Undang Pilkada tahun 2014 yang mendapat kritikan oleh masyarakat, kemudian diperpu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membatalkan undang-undang tersebut. Pengembalian pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui DPRD merupakan sebuah kemunduran bagi negara Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, terlaksananya pilkada secara langsung menunjukkan ada peningkatan tingkat demokrasi di suatu negara diukur seberapa besar masyarakat ikut berperan dalam menentukan pemimpinnya. Pilkada dapat memberikan ruang partisipasi rakyat secara langsung untuk mewujudkan kedaulatan dalam menentukan pemimpin di daerah. Hal ini akan mendorong terwujudnya keseimbangan antara infrastruktur dengan suprastruktur politik. Selain itu, pelaksanaan pilkada juga langsung sejalan dengan semangat otonomi daerah, yaitu pengakuan terhadap aspirasi masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri. Selain itu, melalui pilkada langsung dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik dan dapat menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di daerah. Sistem pemilihan langsung juga akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara bebas tanpa dipengaruhi elit politik. Dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan dengan sistem yaitu pertama, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kepala daerah dipilih secara petunjukan oleh gubernur jenderal dengan kewajiban pribumi yang menduduki
jabatan memberikan upeti, sedangkan pada masa pemerintahan Jepang, kepala daerah ditunjuk melalui pemerintah Jepang. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, kepala daerah dipilih oleh Dewan. Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD. DPRD berhak mengusulkan pemberhentian seorang kepala daerah kepada pemerintahan pusat. Yang keempat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, pilkada dilakukan dengan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan penegasan asas desentralisasi yang kuat. Yang kelima, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Yang keenam adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Yang ketujuh ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedelapan ada berdasarkan Undang-Undang Tahun Nomor 8 2015 pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Jika dilihat dari lebih lanjut, peraturan perundang-undangan secara pilkada sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang, pilkada secara langsung mampu menciptakan pemerintahan yang demokratis serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Karena dalam pilkada langsung, rakyat dapat menggunakan hak-hak politiknya dan memilih calon kepala daerah yang sesuai pilihannya. Pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 5 Tahun 1974 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, di mana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui sistem keterwakilan, tidak memberikan ruang kepada rakyat untuk sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah Nomor 8 Tahun 2015 telah memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung sesuai dengan pilihannya. Sehingga diharapkan akan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang memiliki rasa tanggung jawab kepada rakyat yang telah memilihnya. Melalui pilkada langsung, diharapkan pemimpin-pemimpin daerah yang aspiratif dan lebih akuntabel. Dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia selama ini lebih dari dasawarsa telah memberikan peranan politik yang cukup berarti. Namun, penyempurnaan untuk mengatasi kekurangan pilkada langsung harus ditetapkan seperti perlu adanya pengaturan proses-proses rekrutmen pilkada langsung yang bersih dan transparan sehingga tujuan pemilihan kepala daerah di Indonesia untuk mencapai kedaulatan rakyat yang sesuai dan terwujudnya visi misi yang dijalankan pemilihan kepala daerah di Indonesia juga diharapkan mampu menghasilkan proses konsolidasi politik yang juga lebih sehat dan martabat bagi daerah. Dengan begitu, maka akan lahir pemimpinnya terpilih yang berkualitas, yang mampu lebih memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di daerahnya. Sungguh disayangkan jika pilkada memiliki biaya mahal akan melahirkan pemimpin yang hanya prosedural yang dominan penguasa. Lebih lanjut dalam demokrasi di daerah, baik itu desentralisasi dan juga demokratisasi pada dasarnya saling memperkuat antara satu sama lain. Misalnya desentralisasi terkait proses perubahan dalam pemilihan pejabat-pejabat daerah. Sebelumnya, pejabat-pejabat di daerah yang merupakan petunjuk langsung dari pusat. Kini dengan adanya kebijakan desentralisasi, pejabat-pejabat tersebut selalu berdasarkan atas pemilihan. Desentralisasi telah banyak membuka ruang begitu besar kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik. Hal ini berkaitan realitas bahwa setelah adanya konsep desentralisasi, lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik kini lebih banyak dekat rakyat. Kedekatan itulah yang memungkinkan rakyat
kini bisa melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah sangat diharapkan dapat memiliki akuntabilitas yang baik. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah yang baik, tentu rakyat di daerah akan tetap mempercayakan mandat yang diberikannya dalam proses pemilihan tersebut. Baiklah, sekianlah pemaparan materi saya mengenai dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.